Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media eman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, pada kesempatan hari ini, pekan biasa kedua sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang besar tidak selalu kuat sahabatku, yang kecil tidak selalu lemah. Sahabatku, yang kuat tidak selalu menang, yang lemah tidak selalu kalah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih, kemenangan dan kekalahan bersumber pada kebenaran dan keadilan yang berasal dari Allah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, yang menghina tidak selalu besar, kuat dan menang. Yang dihina tidak selalu kecil, lemah dan kalah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, itulah kalimat yang bisa menggambarkan kemenangan Daud atas Goliat yang dikisahkan dalam kitab suci. Sahabatku, selanjutnya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kemenangan Daud ini bukan untuk menyombongkan diri sahabatku, melainkan untuk sadar bahwa kuasa Allah tak ada bandingannya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih, jika Allah di pihak kita, maka sebesar dan sekuat apapun musuh pasti kalah. Sahabatku, namun kita ingat, Allah akan ada di pihak kita jika kita menginginkan yang benar, baik dan indah. Sahabatku, maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan prinsip itu kita ingin bersatu dengan semua orang yang bertujuan sama, yaitu menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Kristus, Yesus dalam bacaan Injil pada kesempatan ini menghadapi mereka yang terbelenggu oleh struktur agama yang salah dan penyakit. Sahabatku, sungguh penyakit fisik dan struktur sosial, politik, religius, dan kultural menjadi monster atau Goliat yang mematikan. Sahabatku, Yesus yang tampaknya kecil dan lemah akhirnya bisa mengalahkan monster yang menakutkan ini. Sahabatku, sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelemuda dan saudara-saudara yang terkasih, pembebasan manusia dari rasa takut dalam bentuk apapun dan kebodohan yang menimbulkan
alienasi adalah visi dan misi utama agama, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih, itulah pesan bacaan suci pada kesempatan ini melalui tokoh Daud dan Yesus, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, kita sungguh diingatkan pada kesempatan ini, sahabatku. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh berkecil hati. Karena Tuhan beserta kita, sahabatku. Kita diciptakan oleh Tuhan punya kelebihan masing-masing. Yang lemah tentu punya kelebihan, yang kekurangan juga tentu punya kelebihan. Maka sahabatku, kita diingatkan untuk merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita makhluk yang sempurna. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Hidup kita menjadi lebih baik dan karya-karya kita menjadi berkat bagi semua orang, sahabatku. Kita diingatkan untuk belajar bersyukur, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Jadikan kami seperti Daud dan Yesus yang mengalahkan Goliat, ketakutan, penyakit, dan struktur yang membelenggu. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami diingatkan untuk mensyukuri hidup kami. Engkau berikan banyak hal dalam hidup kami, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan perlindungan. Bila mereka mempunyai masalah, ya Tuhan, semoga cepat terselesaikan oleh bantuan kasih-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Keluh Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah boleh terima firman Tuhan dan renungan bersama. Mari sahabatku, kita bersyukur karena Tuhan berikan luar biasa hidup kita. Apapun yang kita miliki kita syukuri, karena kita makhluk yang sempurna. Maka sahabatku, jangan merasa berkecil hati, sahabatku. Kita diajarkan bersyukur pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin ditunjukkan jalan Tuhan, sahabatku. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.